Semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Oktober tahun lalu, koalisi yang konon akan jadi kendaraan sang capres pun belum terbentuk. Sebenarnya wajar jika koalisi perubahan belum juga terbentuk. Nasdemlah yang tergesa-gesa mendeklarasikan Anies di saat Pilpres masih cukup jauh. Menurut beberapa pengamat, ini adalah strategi Nasdem mengunci Anies agar kelak bisa mengontrol Demokrat dan PKS. Terbukti memang Nasdem jadi partai yang terlihat begitu ingin mendominasi koalisi. Saat safari Anies ke berbagai daerah, hanya bendera Nasdem yang berkibar. Namun Nasdem lupa bahwa Demokrat PKS bukanlah oposisi kemarin sore yang akan menangis jika tidak bergabung dengan pemerintahan. 2 periode Demokrat PKS jadi oposisi. Justru saat ini Nasdemlah yang jadi bagian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalaupun tidak mengajukan capres dari koalisi perubahan, tidak akan jadi soal untuk PKS dan Demokrat. Bahkan mungkin tidak terlibat dalam Pilpres pun mungkin akan dilalui. Bisa jadi PKS Demokrat akan fokus pada pemilihan legislatif dan juga pemilihan kepala daerah. Upaya Nasdem untuk menentukan siapa capres dan cawapres dalam koalisi perubahan pasti tidak akan berhasil. Sekalipun Nasdem menyerahkan sepenuhnya pemilihan cawapres pada Anies. Nasdem secara eksplisit sudah menunjukkan ketidaksetujuan kalau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kelak mendampingi Anies. Menurut Nasdem, sosok yang mendampingi Anies haruslah orang yang berpengalaman dalam pemerintahan. Itu kenapa Nasdem menyebut nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk mendampingi Anies. Di sisi lain, PKS juga ingin kadernya mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang maju mendampingi Anies. Sedari awal adalah mustahil mengabulkan gagasan Nasdem yang menyerahkan sepenuhnya pemilihan wakil kepada Anies. Misalnya, katakanlah jika Anies memilih AHY, apakah Nasdem akan setuju? Faktanya tidak. Sebetulnya Anies juga dalam posisi yang tidak bebas untuk menentukan pasangannya nanti. Terlalu naif jika percaya Anies bisa menentukan pasangannya tanpa intervensi partai. Sebab, partai politik mustahil berkoalisi tanpa kalkulasi. Jika tidak menguntungkan partainya sama sekali, apa gunanya koalisi? Berkoalisi tanpa syarat, hanya demi Indonesia, hanyalah idealisme yang too good to be true. Tapi berkoalisi dengan kalkulasi yang menguntungkan pun tidaklah salah. Memang begitulah sewajarnya. Sebenarnya tidak salah jika mempertimbangkan AHY menjadi wakil Anies. Bukankah dalam berbagai hasil survei, Anies AHY mendapatkan 30% suara di bawah pasangan Ganjar Erick Thohir yang mencapai 38% suara. Artinya, AHY adalah sosok yang paling memungkinkan untuk menaikkan perolehan suara Anies Baswedan. Sebab jika bicara sosok, Ganjar Pranowo selalu menempati urutan pertama dalam berbagai hasil survei. Maka Anies butuh booster untuk menyalip perolehan suara Ganjar Pranowo. Nama seperti Hovifah hingga Andika Perkasa justru tidak pernah muncul dalam hasil survei. Keinginan Nasdem yang ingin wakil Anies tidak orang parpol justru mengindikasikan bahwa Anies tidak bebas menentukan wakilnya. Juga menunjukkan ego Nasdem yang sebenarnya pamrih dalam koalisi perubahan. Maka tidak heran jika koalisi perubahan akan gagal terbentuk. Apalagi Nasdem tidak punya historis dengan Demokrat PKS. Nasdem selama ini dekat dengan partai pemerintah seperti PDIP misalnya. Tidak mudah menumbuhkan ideologi yang sama. Bagaimanapun ketiga partai berupaya menunjukkan kemesraan, faktanya rasa sayang tidak bisa tumbuh begitu saja. Apalagi Anies bukan kader ketiga partai. Maka sejatinya tidak ada beban bagi ketiga partai kalaupun pencapresan Anies gagal. Motivasi ketiga partai jelas sejak awal. Hanya berharap nama Anies mampu menaikkan perolehan suara partainya dalam pemilihan legislatif agar bisa menguasai parlemen. Sepertinya jika AHY tidak menjadi bakal wakil presiden,
Koalisi perubahan akan layu sebelum berkembang. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari Kompasiana.com dengan judul "Tidak ada salahnya koalisi perubahan jadikan AHY bacawa pres". Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.